13 tahun mati suri, Planetarium Jakarta akhirnya bangkit kembali. Makin modern dengan mengusung teknologi Artificial Intelligence alias AI. Widih, keren banget ya Secret Lovers! Antusias masyarakat ibu kota juga sangat tinggi. Lihat aja tuh, antrian tiketnya sepanjang ini loh. Bahkan penjualan tiket kerap habis dalam waktu singkat. Kira-kira kenapa ya bisa gitu? Karena FOMO semata atau ingin membuka lembaran nostalgia kisah lama? Planetarium pertama di Asia Tenggara. Yap, Planetarium Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, jadi primadona wisata ibu kota. Siap-siap war tiket online atau langsung ikut antri di lokasi ya. Sejak kembali diresmikan beberapa waktu lalu, ribuan pengunjung dari Jakarta maupun luar daerah membludak. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang datang sejak pukul 5 pagi loh. Tapi ini udah ngantri udah berapa jam nih? Jam 8. Dari jam 8 tadi. Oh, udah hampir sejam. Tapi ada yang ya? dari jam 5 juga udah ngantri sih. Oh iya, jam 5 subuh. Udah kayak mau ini ke masjid. Tapi yang penasaran memang show-nya di planetariumnya ya. Karena kan 13 tahun habis vakum nih tempat. Zaman dulu sekolah kan, sekarang mau kenalin ke anak-anak juga kayak gitu. Oh gitu, nostalgia ya, ngasih tahu pendidikan. Edukasi lah, buat edukasi juga kan ini. Di dalam ruangan pertunjukan teater bintang, bentuk kursinya disesuaikan dengan layar yang posisinya ada di atas. Agar penonton lebih nyaman, dari bangku atas sampai bawah, kursinya akan semakin miring ke belakang. Shh, saya kasih bocoran nih, posisi Wenak itu ada di kursi bagian tengah. Posisi ini menempatkan kalian tepat di pusat tayangan dan membuat pengalaman terasa lebih mendalam. Seolah-olah seperti melayang di luar angkasa gitu loh. Berarti dia nggak ada ini, nggak ada nomor tiket, misalkan kayak di bioskop kan A12, A5. Ini yang siapa cepat dia duduk aja gitu ya? Ya, jadi petugas kita akan mengarahkan mereka yang masuk akan di row paling atas dulu gitu loh. Jadi saat ini kita belum menerapkan nomor-nomor kursi karena memang kalau Mas lihat nih dari 228 seat ada 28 kursi yang kita tandain nggak boleh didudukin. Oh ya tadi di ujung-ujung ya, itu ya? ada tandanya. Nah ini karena jaraknya terlalu dekat dengan proyektor, jadi kami harus pasang restricted line, nggak boleh didudukin gitu. Jadi somehow masih banyak hal yang perlu kami adjust gitu loh. Sewaktu-waktu perlu kami bisa mengurangi dulu seatnya supaya pekerjaan kami yang teknis di lapangan nggak terganggu sih Mas. Pertunjukan planetarium mulai dibuka untuk umum sejak 1 Maret 1969 yang lalu. Teknologi yang dipakai adalah proyektor Carl Zeiss buatan Jerman yang merupakan proyektor tercanggih pada masanya. Proyektor klasik dan bersejarah ini belum hilang kok, masih tersimpan rapi di bagian tengah planetarium. Ya, walaupun sekarang sudah tidak bisa difungsikan kembali. Pusat perhatian di planetarium ini adalah ini dia. Star Ball. Star Ball ya. Kalau Star Wars film. Beda ya. Tapi ini kenapa kok masih dipertahankan di sini? Ini sesuai dengan kondisi sebelumnya, memang posisinya ada di tengah dan saat ini kalau kita fungsikan nggak optimal, nggak 100% bisa menampilkan proyektornya. Nah, nantinya rencananya sih kami nunggu arahan ini akan kita museumkan. Jadi part of historinya Planetarium Jakarta ini dari zaman dulu pakainya Star Ball, sekarang berubah menjadi proyektor aja. Fungsi utama Star Ball sebagai proyektor utama untuk menampilkan gambaran bintang, planet, dan benda langit lainnya. Star Ball pertama kali terpasang di Planetarium Jakarta sejak tahun 1997. Namun pemakaiannya hanya sampai 18 tahun. Nah, karena tidak bisa digunakan lagi, ini telah digantikan dengan visualisasi digital berbasis data ilmiah terbaru yang menggunakan serat optik untuk meningkatkan kecerahan bintang dan efisiensi energi. Ini kan penempatan proyektornya beda-beda, ada yang nonggak ke atas, ada yang berdiri, ada yang kalem begini. Yang datar ini kenapa kok beda-beda ini?
Jadi kalau untuk ini kan nembak ke sini kan butuh penyesuaian ya. Jadi semuanya nanti digabungin, dikalibrasi, jadi biar jadi satu visual gitu Pak. Gitu. Gitu. Jadi nggak semuanya kalau nembak jadi semua nanti ujungnya nggak dapet. Soal kubah planetarium, ada rahasia di balik bentuknya yang dibuat setengah bulat seperti ini. Nah, setengah bulat itu merupakan salah satu bentuk proyeksi yang sempurna untuk mensimulasikan langit. Nah, jadi kalau setengah bulat nih, kalau kita lihat setengah bulat, jadi seolah-olah kita di bawah langit tuh. Pas banget sama mata kita nujunya ke tengah. Nah, itu jadi bentuknya tuh kayak mirip benar-benar di bawah langit gitu. Bayangin kalau datar ya, kalau datar tuh kayak kita mau ditimpa bangunan. Banyak kubah planetarium menggunakan struktur bentuk setengah bola yang ringan, kuat, dan dapat menampung penonton dalam jumlah besar. Bentuk kubah melengkung sempurna meniru langit nyata, memungkinkan proyektor bisa menampilkan gambar bintang dan benda langit ke seluruh permukaan. Sehingga membuat penonton yang melihat akan merasakan sensasi di bawah langit berbintang. Selain itu, kubah setengah bulat membantu menyebarkan suara secara merata di seluruh ruangan dan bikin kualitas audio meningkat. Kubah di planetarium juga dibuat sedikit miring 5-30 derajat. Tujuannya agar penonton lebih nyaman melihat ke atas tanpa harus mendongak terlalu ekstrim. Selain itu, tempat duduknya juga dibuat bertingkat seperti di stadion sepak bola. Ketika kita nonton dari bawah sini, posisi kita tertuju pada satu titik di atas, ya kan? Jadi kita ngelihat tuh benar-benar seolah-olah kayak ngelihat langit gitu ya. Kita kayak di bawah langit gitu, ngelihat bintang-bintang, ngelihat bintang jatuh ya, ngelihat meteor mungkin atau lihat apa. Jadi seolah-olah kita benar-benar di bawah langit. Jadi sengaja makanya dia bentuknya bulat. Beda kalau misalkan kotak atau enggak dia kayak layar, pasti rasanya berbeda gitu ya. Cuman ini namanya hiburan murah tapi enak, nyaman. Lebih canggihnya lagi, kehadiran teknologi AI Virtual Host yang bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung. Mulai dari menjelaskan sejarah, fenomena astronomi, hingga menjawab pertanyaan seputar tata surya. Definisi proses belajar jadi lebih menyenangkan bagi generasi Z dan Alpha. Uniknya lagi, AI Virtual Host ini menampilkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Cuman di sini kelebihannya, kita habis nonton ketemu Bang Dul versi AI, ya kan? Di sini kita bisa nanya loh, uniknya makanya ini salah satu fitur baru yang ada di planetarium. Kita bisa nanya ke dia, tapi jangan nanya soal mandra ya, atau soal sidul ya. Karena ini didesain khusus untuk pertanyaan-pertanyaan soal antariksa, soal planet ya, soal galaksi ya. Kalau Avenger dia nggak bakal bisa jawab. Fitur box AI yang menyala setelah pertunjukan selesai sukses mencuri perhatian, terutama anak-anak. Cara penggunanya pun mudah, hanya tinggal mengklik tanda mikrofon di layar sampai menyala hijau. Lalu tinggal ajukan pertanyaan seputar astronomi dan antariksa deh. Catat nih Secret Lovers, untuk pertunjukannya dibagi 4 sesi ya, pukul 9 pagi, 12 siang, 3 sore, dan pukul setengah 6 sore. Dengan harga tiket Rp10.000 selama masa promo sampai bulan April 2026 untuk kategori umum. Tiket gratis bagi kelompok pelajar dengan kuota terbatas setiap harinya. Oh iya Secret Lovers, dulunya kawasan planetarium merupakan bekas area kebun binatang pertama di Indonesia. Lahan milik pelukis terkenal Raden Saleh yang dihibahkan sebagiannya untuk pengembangan dunia flora dan fauna. Sampai akhirnya dirubah menjadi Taman Ismail Marzuki dan dibangun planetarium oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964.